Nah, ini yang belum membudaya di sini. Sedikit tentang ustadz, guru dan tokoh masyarakat, mengapa kita mesti menghormati mereka. Ini karena di sini tidak ngaji kitab yang namanya kitab Ta'lim Muta'allim. Maka saya kutipkan Imam Zarnuji di dalam kitab Ta'lim Muta'allim pasal yang keempat, beliau menegaskan faslun fi ta'dimil ilmi wa ahli. Pasal tentang penghormatan, penghargaan terhadap ilmu dan ahli ilmu, ustadz, ulama, dan guru ngaji. Penulis kitab Ta'lim Muta'allim ini mazhabnya mazhab Hanafi, bukan mazhab Syafi'i. Tetapi kendati pun begitu, kitabnya dipakai di seluruh pesantren di Indonesia. Diajarkan di pesantren itu walau yang bermazhab Syafi'i. Apa kata Imam Zarnuji? Beliau menegaskan, "Iklam anna talibal ilmi la yanul ilma wa la yantafi'u bi illa bi ta'dimil ilmi wa ahli." Ketahuilah, anna talibul ilmi, orang yang menuntut ilmu, santri, pelajar, mahasiswa, jamaah, la yanalul ilma wa la yantafi'u bihi, tidak akan mendapatkan manfaat, tidak akan mendapatkan ilmu dan juga tidak akan memetik manfaat ilmu illa bi ta'dimil ilmi wa ahlihi, kecuali dengan menghargai ilmu dan menghormati ahli ilmu, cendekiawan, ulama, ustaz, guru. Wa ta'dimil ustadi wa tauqirihi, menghormati guru dan memuliakan guru. Ini penting. Lalu kemudian Imam Zarnuji mengatakan, wa min ta'dimil ilmi ta'dimul ustaz. Salah satu cara memuliakan ilmu itu memuliakan ustadznya. Beliau kemudian mengutip qala Aliun karramallahu wajhah. Beliau mengutip kata mutiara dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Beliau mengatakan, ana abdu man 'allamani harfan wahida. Aku siap menjadi hamba, siap menjadi pembantu kepada siapapun yang mengajari aku satu huruf ilmu, satu huruf Al-Quran, satu huruf hadis. Insya'a ba'a wa insya'a a'taqa wa insya'a istaraqa. Terserah ahli ilmu itu yang mengajari aku itu, apakah dia akan menjualku, insya'a ba'a wa insya'a a'taqa, atau akan memerdekakan aku, wa insya'a istaraqa, aku tetap menjadikan aku sebagai hamba. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, begitu cara menghormati ahli ilmu. Fa inna man 'allamaka harfan wahida mimma tahtaju ilaihi fid-din fa huwa abuka fid-din. Sesungguhnya orang yang mengajarimu sepatah ilmu atau satu huruf ilmu yang dibutuhkan dalam urusan agama adalah bapakmu dalam beragama. Nah, ini Asy-Syaikh Imam Sadiduddin Asy-Syirazi, gurunya Imam Zarnuji, mengatakan, man arada ayyakuna ibnuhu aliman aw yura'iyal ghuraba minal fuqaha. Man arada, barang siapa yang ingin, an yakuna ibnuhu aliman, anaknya menjadi orang alim, anaknya menjadi cendekiawan, anaknya menjadi ulama, anaknya menjadi ustadz, aliman, an yura'iyal ghuraba minal fuqaha, maka dianjurkan ayahnya, ibunya suka berbakti kepada ahli ilmu atau ahli fikih. Bagaimana caranya? Wa yukrimahum wa yu'addimahum wa yu'tihum syai'a, dengan cara menghormatinya, dengan cara memuliakannya, dan menghaturkan sesuatu, menghadiahkan sesuatu kepada mereka. Ini umum. Jadi kalau kata gurunya Imam Zarnuji, kalau kita ingin punya anak alim, punya anak cendekiawan, punya anak jadi ulama,
wa yukrimahum wa yu'azzimahum wa yu'tiyahum syai'a, menghormati, memuliakan, dan ya bila perlu kadang-kadang menghadiahkan sesuatu kepada mereka. Ini yang dilakukan oleh orang tuanya ulama-ulama dulu, termasuk ulama Betawi. Orang tuanya yang namanya Kiai Haji Abdullah Syafi'i, yang disebut dengan Kiai Dulo, ulama Betawi, singa Betawi yang keras terhadap kezaliman. Bapaknya itu orang kaya. Orang kaya zaman dulu itu nggak kayak sekarang. Yang disebut kaya itu punya sawah banyak, punya kebun lebar, dan punya tanaman yang banyak. Beliau kalau dari kebunnya panen pepaya, itu pepaya yang bagus dipilih, dikasihkan habib, dikasihkan guru, dikasihkan ulama setempat, yang lain-lainnya dia jual ke pasar. Kalau pisangnya itu berbuah, dia ambil pisang yang paling bagus, dia haturkan kepada guru, dia haturkan kepada ustaz. Itu cara seperti itu menjadikan anaknya dia menjadi ulama. Itu. Wa illam yakun, kata Syekh, gurunya Syekh Zarnuji, Syekh Sadiduddin As-Syairazi, wa illam yakum ibnuhu, kalau seandainya tidak dianak menjadi orang alim, aliman, yakun hafidhuhu aliman, maka akan jatuh di cucunya yang menjadi alim. Hai. Kalau Bapak Ibu tahu, dan saya banyak lihat orang-orang harapan baru itu yang anaknya di pesantren Darun Najah. Itu ayahnya pendiri pesantren Darun Najah juga seperti itu. Dia orang kaya begitu. Punya pepaya bagus, kasihkan ulama, gurunya, punya mangga, pokoknya buah-buahan yang bagus itu dia serahkan ke sana, dia tidak jual. Nah, hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi kalaulah tidak di anaknya, maka akan jatuh ke cucunya yang akan menjadi orang alim. Di sini ada sebuah pengalaman seorang ibu yang bercerita kepada anaknya. Di tahun 60-an, tahun 67, 60-67. Itu dia mengatakan kepada anaknya, dulu ayahmu itu kalau kedatangan kiai, kalau kedatangan ulama, padahal saat itu adalah musim paceklik. Kalau di kampung itu setelah tandur itu menjelang panen. Jadi padi sudah sudah merata, akan tetapi belum panen, itu musim paceklik. Nah, dia kedatangan kiai, kedatangan ulama, dia perintah sama istrinya masak masakan yang paling enak, disuguhkan ke kiai. Kebetulan kiainya juga kebetulan ya lapar mungkin, dan sampai suguhannya itu dihabiskan oleh suaminya sama kiainya. Nah, ini kalau kemudian pulang, kiainya itu dijualkan padi 5 kintal untuk ongkos kiai. Nah, sekarang orang itu anaknya ada yang jadi ustaz, mantunya ustaz, dan sekarang cucunya itu sudah 3, semuanya masuk di gontor, dan sekarang mau yang keempat. Jadi dari berbagai keluarga. Jadi apa yang dikatakan oleh gurunya Imam Zarnuji ini betul. Kalau tidak di anaknya, maka akan jatuh ke cucunya. Jadi kalau bapak ibu hadirin yang ingin anaknya jadi ulama, anaknya jadi ustadz, maka hormatilah ahli ilmu, hormatilah ustadz di mana tempat, sehingga Allah mengabul doanya. Amin ya rabbal alamin.